Halo semua, saya Ipang, dan kita akan membahas tragedi berdarah marketing Pepsi di Filipina, di mana strategi marketing ini menjadi salah satu strategi marketing paling mematikan sepanjang sejarah. Langsung saja kita bahas Pepsi Number Fever. Cerita ini dimulai dari kekalahan perang dagang antara Pepsi dengan Coca-Cola di Filipina, di mana hal itu membuat Pepsi di Filipina berputar otak. Hingga akhirnya, seorang eksekutif Pepsi yang bernama Pedro Vergara menggagas sebuah ide bernama Pepsi Number Fever, di mana perusahaan Pepsi akan mencantumkan nomor dan nominal uang di belakang tutup botol di beberapa produknya, yaitu Pepsi, 7-Up, Mirinda, dan Mountain Dew, yang diundi tiap harinya di televisi Filipina. Nomor yang berada di tutup Pepsi itu pun antara 001 sampai 999 dengan nominal hadiah antara 100 peso sampai 1 juta peso, atau jika dirupiahkan antara 27 ribuan rupiah sampai 276 jutaan rupiah. Mungkin di tahun ini jumlah itu seperti uang yang biasa, tapi di tahun 92 uang dengan nominal tersebut sangat besar. Dan itu merupakan hadiah dengan nominal terbesar yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk konsumennya di Filipina saat itu. Sebenarnya, pemasaran seperti ini sudah pernah sukses dilakukan di Amerika oleh perusahaan Pepsi. Hal ini pun juga menuai sukses di Filipina. Perusahaan Pepsi pun mengalami pertumbuhan penjualan produknya dari 4% mencapai 24,9%. Dikabarkan separuh warga Filipina berantusias membeli produk-produk Pepsi. Tentu saja hal itu membuat perusahaan Pepsi di Filipina cuan besar, hingga mengalahkan penjualan Coca-Cola di Filipina. Akhirnya, pada tanggal 25 Mei 92, terukir di sejarah tentang insiden Pepsi Number Fever, di mana di hari itu diumumkan nomor pemenang utama Pepsi Number Fever, yaitu nomor 349. Besoknya, para pemenang hadiah pun pergi ke kantor Pepsi di Quezon City, Filipina, untuk menukarkan tutup botolnya dengan hadiah uang. Dan anehnya, Pepsi yang berencana mengeluarkan dua pemenang hadiah utama sebesar 1 juta peso, mendapatkan 800.000 pemenang. Hal itu membuat perusahaan Pepsi harus membayar 8 triliun peso, atau sekitar 2 kuadriliun rupiah lebih. Hal itu membuat karyawan Pepsi yang bernama Rosemary Vera panik dan melaporkan kejadian itu pada bosnya. Dan akhirnya saat jam 10 malam, pihak Pepsi menyatakan jika ada kesalahan sistem komputer di perusahaannya dan merubah nomor pemenang dari 349 menjadi 134. Tentu saja hal itu mendapat respon buruk dari para pemegang nomor 349 yang tidak bisa mengambil hadiahnya. Tetapi pihak Pepsi menawarkan akan mengganti uang hadiah itu dari 1 juta peso menjadi hanya 500 peso, atau hanya 0,05% saja. Penawaran dari pihak Pepsi itu pun diterima oleh 486.170 orang pemenang di sana. Sisanya menolak dan membuat kelompok Aliansi 349, di mana Aliansi 349 ini hampir di setiap harinya demo di kantor Pepsi dan ingin memboikot Pepsi di Filipina. Awalnya, demo ini dilakukan secara damai, hingga terjadi sebuah aksi pelemparan granat di gudang Pepsi yang terletak di Davao. Hal itu membuat 3 karyawan perusahaan Pepsi meninggal. Tak hanya itu, seorang ibu dan anaknya di Manila juga meninggal karena ledakan granat yang dilemparkan ke truk Pepsi. Ternyata di sana ada 37 truk Pepsi yang dirusak karena insiden Pepsi Number Fever. Ada rumor tersebar di sana jika pihak Pepsi menyewa tentara bayaran untuk membaur dengan para pendemo dan berbuat anarkis. Hal itu dilakukan untuk membuat kesan jika Aliansi 349 melakukan tindakan kriminal, sementara perusahaan Pepsi adalah korban dari Aliansi 349. Tetapi rumor tersebut ditolak oleh pihak Pepsi. Di situasi yang kacau itu, muncullah pendeta dari Manila yang bernama Vicente Del Piero. Dia ingin menyelesaikan kasus ini, di mana Del Piero tidak terlalu suka dengan Pepsi yang membuat kegaduhan di Filipina. Del Piero pun mengajak 800 orang pemenang Pepsi Number Fever dan menuntut Pepsi sebesar 400 juta peso
yang akan dia bagikan ke semua pemenang nomor 349. Semua aksi aliansi 349 tersebut berdampak besar bagi penjualan Pepsi di Filipina, di mana penjualan produk-produk Pepsi menurun drastis dan kembali kalah dengan penjualan produk Coca-Cola. Lalu pada tahun 2006 menjadi tahun berakhirnya kasus Pepsi Number Fever, di mana Mahkamah Tinggi di Filipina menyatakan jika Pepsi terbebas dari tuduhan Del Piero, karena Mahkamah Tinggi Filipina tidak menemukan bukti-bukti kelalaian dari pihak Pepsi. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang tragedi berdarah Pepsi Number Fever di Filipina. Silakan komen jika ada kesalahan atau pembahasan yang terlewatkan. Semoga Anda terhibur, tetap semangat, dan terima gaji.